Di dalam penutup hadis yang panjang yang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang menceritakan kepada kita bagaimana khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan, maka di bagian penutup hadis itu disebutkan fastaksiru fihi min arba'i khisalin, dan perbanyaklah di bulan Ramadan itu empat perkara. Apa itu? Khoslataini tardawna bihima rabbakum, dua perkara yang menjadikan ridho Tuhan kalian. Wa khoslataini laginan bikum anhuma, dan dua perkara yang menjadikan kalian butuh kepada dua perkara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Al-hadis. Pemirsa yang Allah rahmati, sahabat Sultan yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah kita kembali bisa dipertemukan. Kita selalu memohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh ibadah kita, saum kita dan qiyamul lail, bacaan Quran dan lain-lainnya, sedekah menjadi amalan yang makbul terimalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita selalu mohonkan kepada selalu curahkan pajunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Sultan yang rahmati, bulan Ramadan ada satu bulan yang luar biasa, dan di dalam hadis yang kita ambil dari Sahih Ibnu Huzaimah disebutkan juga ada beberapa amalan yang Rasul perintahkan untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan ini. Di dalam penutup hadis yang panjang yang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang menceritakan kepada kita bagaimana khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan, maka di bagian penutup hadis itu disebutkan fastaksiru fihi min arba'i khisalin, dan perbanyaklah di bulan Ramadan itu empat perkara. Apa itu? Khoslataini tardawna bihima rabbakum, dua perkara yang menjadikan ridho Tuhan kalian. Wa khoslataini laginan bikum anhuma, dan dua perkara yang menjadikan kalian butuh kepada dua perkara itu. Apa dua perkara yang menjadikan ridho Tuhan kita? Itu Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan, fa amal khoslatani allatani tardawna bihima rabbakum. Adapun dua perkara yang menjadikan keridhaan Tuhan kalian, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Maka adalah kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan kalian memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Kemudian dua hal yang lain, wa ammalatani laginan bikum anhuma, dua perkara yang laginan bikum, tidak akan merasa cukup kalian, maksudnya merasa butuh kepada dua perkara itu adalah fatasalunallaha aljannata wa ta'udzuna bihi minan nar. Kalian minta kepada Allah diberikan surga dan minta lindungan dari api neraka. Oleh karena itu, salah satu hal yang saya kira kebiasaan yang baik di tengah-tengah kita, ba'da salat tarawih dan witir, selalu kemudian secara berjamaah kita membaca satu doa atau satu bacaan, yaitu kalimat syahadat, istighfar, kemudian minta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Biasanya kita baca asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah,
as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini 4 kalimat yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk diperbanyak dibaca di bulan Ramadan. Nah, kalau kita renungkan, sahabat yang rahmati, 4 kalimat ini adalah kalimat yang memang menjadi sesuatu yang penting. Pertama adalah persaksian, syahadat. Itu tidak ada ilah kecuali Allah. Ini merupakan pokok poros dalam keimanan kita. Itu iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin tentu selayaknya untuk memperkuat iman ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan dan kemudian mengulang-ulang bacaan la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Dan ini merupakan bentuk pengakuan sekaligus juga merupakan ikrar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selayaknya ini menjadi fondasi kehidupan seorang mukmin. Baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun kehidupan bangsa bahkan negara. Karena negara pun dalam Islam itu mestinya didasarkan kepada kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan itu kemudian seluruh aturan yang berlaku dalam sebuah sistem yaitu negara juga berdasarkan kepada aturan dari syariat. Dan itulah yang akan menjamin aturan negara itu menjadi aturan yang benar dan memberikan jaminan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyatnya. Yang tidak seperti yang kita saksikan hari-hari ini. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah istighfar. Kenapa kita beristighfar? Karena boleh jadi kemudian ikrar kita terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah itu banyak kemudian menyimpang yang tidak sesuai dengan tuntutan dari kalimat tadi itu. Oleh karena itu kemudian kita butuh memintakan ampunan kepada Allah supaya kemudian kita tetap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Dan kemudian kalimat ketiga dan keempat adalah ini permohonan kita agar nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Itu dengan kalimat as'aluka atau aku minta kepada engkau diberikan surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini 4 kalimat yang dianjurkan diperbanyak dan secara Ramadan. Karena itu mari kita juga perbanyak kalimat ini. Mudah-mudahan menjadi penguat keimanan kita kepada Allah. Kemudian dikuatkan kita untuk selalu beristighfar kepada Allah. Kemudian juga memintakan surga kepadanya dan dijauhkan kita dari api neraka. Dan ini sesungguhnya harapan kita bersama. Oleh karena itu mumpung di bulan suci Ramadan, mari kita juga perbanyak tidak hanya berzikir tapi juga dengan berdoa kepada Allah, dan diantaranya ada doa yang disebutkan dalam hadis ini. Kita bermohon mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan kemudian kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.